Assalamualaikum teman-teman. Dalam video kali ini kita akan belajar dua kelompok huruf dalam ilmu tajwid, yakni huruf hafiyah dan huruf jaufiyah. Huruf-huruf ini sangat penting dipahami karena dengan mengetahui makhraj dan sifatnya kita dapat mengenal membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tempat keluarnya huruf, sifatnya, dan contohnya dari ayat Al-Quran. Yuk simak sampai selesai. Kalian tahu nggak sih apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf adalah tempat atau letak keluarnya huruf pada saat diucapkan. Setiap huruf memiliki makhraj masing-masing yang ditujukan agar tidak terjadi kesamaan pada saat melafalkan huruf yang hampir sama. Kesalahan saat makharijul huruf atau mengucapkan huruf merupakan kesalahan jali atau berat, sehingga dapat mempengaruhi makna atau makna dari ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, makharijul huruf adalah salah satu bagian ilmu asmat yang harus dikuasai dalam mempelajari Al-Quran. Dan kali ini kita akan belajar tentang makharijul huruf yang keluar dari hak atau tenggorokan dan jauh atau rongga mulut. Selain membahas makharijul huruf, kita juga membahas sifatul huruf. Sifatul huruf adalah cara bagaimana ataupun karakteristik huruf tersebut keluar. Dalam artian kata lain, sifatul huruf menjelaskan apakah huruf tersebut keluar dalam keadaan kuat, lembut, berdengung, mengalir, dan sebagainya. Contoh huruf tersebut adalah hamz, jahar, isti'la, dan rohoa ataupun iftitah. Huruf hafiyah wal jaufiyah adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Pembagian hurufnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, adnal halqi, tenggorokan paling bawah. Yang kedua, wasatul halqi, tenggorokan paling tengah. Yang ketiga, aqsal halqi, tenggorokan paling atas. Pertama, aqsal halqi, bagian paling bawah tenggorokan. Nah, adapun huruf-huruf yang keluar dari bagian bawah tenggorokan adalah ha. Makhrajnya aqsal halqi. Nah, huruf ha. Nah, huruf ha ini memiliki sifat-sifat utama, yaitu yang pertama hamz. Hamz yang berarti suara terlepas. Kemudian yang kedua rohoah, suara mengalir. Kemudian yang ketiga adalah istifal, yaitu pangkal lidah turun. Kemudian infitah, mulut terbuka. Dan yang kelima adalah ismat, sulit keluar. Adapun huruf yang kedua, hamzah. Makhrajnya yaitu aqsal halqi. Sifat-sifatnya jahar, nafas tertahan, syiddah, suara tertahan, istifal, pangkal lidah merendah, infitah, mulut terbuka, dan ismat, sulit diucapkan. Yang kedua adalah wasatul halqi, yaitu tengah-tengah tenggorokan. Adapun huruf-huruf dari wasatul halqi yaitu Yang pertama yaitu huruf H. Makhraj huruf H yaitu bagian antara pangkal dan ujung tenggorokan. Sifat-sifat huruf H yaitu yang pertama ada hamas, yaitu keluarin nafas. Yang kedua adalah rokhawah atau suara lembut mengalir. Yang ketiga adalah istifal atau suara rendah. Dan yang keempat adalah infitah atau lidah terbuka. Yang kelima adalah ismat atau berat untuk diucapkan. Contoh dalam Al-Quran yaitu terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillah. Lalu yang kedua adalah huruf ain. Contoh dari huruf ain ada di tengah-tengah tenggorokan. Adapun sifat dari huruf ain yang pertama adalah jahar, yaitu tertahannya nafas. Yang kedua adalah tawassul, itu baina rafah wa syiddah, jadi tidak terlalu terlepas ataupun tertahan suaranya. Yang ketiga adalah istifal, yaitu turunnya lidah dari langit. Yang keempat adalah infitah, yaitu lidahnya terbuka. Yang kelima adalah ismat, yaitu berat untuk diucapkan. Adapun contohnya terdapat pada buku Surah Al-Baqarah ayat 2, yaitu pada kata alim. Yang ketiga adalah adnal halqi, tenggorokan bagian atas. Huruf pertama ada huruf kha. Huruf kha termasuk makharijul huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas. Adapun sifat-sifatnya, yang pertama adalah hamz, keluar nafas. Yang kedua rokhawah, keluarnya suara. Yang ketiga isti'la, naiknya lidah ke langit-langit. Yang keempat infitah, merenggang lidah dari langit-langit. Yang kelima ismat, berat untuk diucapkan. Adapun
contohnya dalam Quran surat Al-Alaq ayat 2 yaitu kholaq. Dan huruf selanjutnya adalah huruf ghain. Huruf ghain keluar dari bagian atas tenggorokan dan sifat-sifatnya ada yang pertama ada jahar, suaranya jelas, yang kedua ada rokoah, lembut atau mengalir, yang ketiga ada isti'la, terangkat lidah ke langit-langit, yang keempat ada ifbah, sebagian tertutup rongga mulut, yang kelima ada infitah, terbuka, dan yang keenam ada ismat, sulit untuk diucapkan. Dan contohnya adalah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 23 maupun. Nah, yang keempat itu ada huruf jaufiyah. Huruf jaufiyah itu huruf yang keluar dari rongga mulut dan tenggorokan atau al-jauf. Tempat keluarnya udara panjang atau biasa disebut dengan huruf mat. Hurufnya ada 3 loh. Yang pertama ada alif, yang kedua ada wawu, dan yang ketiga ada ya. Nah, selanjutnya ada ciri dan sifatnya. Yang pertama, tidak memiliki tempat keluar khusus seperti huruf yang lain. Yang kedua, suaranya keluar dari rongga yang longgar atau jauf. Dan yang terakhir, digunakan untuk bacaan mat yang panjangnya 2 harokat ataupun lebih. Adapun contohnya terdapat dalam Quran. Yang pertama ada huruf alif yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang kedua, adapun contoh wawu yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 8 yang berbunyi wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan yang terakhir ada huruf ya yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yakni yang berbunyi dzalikal kitabu la raiba fihi. Di kesimpulan dari yang telah disampaikan oleh teman-teman kita yaitu huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut yaitu ada alif, waw dan juga ya. Dan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan atau huruf-huruf halqiyah yaitu ada hamzah, ha, ain, ha, ho dan juga kho. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.